Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fatalgina, nomor induk mahasiswa 2010110049. Di sini saya akan menerangkan tentang strategi mengajar interpersonal. Sebelumnya, saya akan menerangkan definisi tentang kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan memahami dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif dan kemampuan mempertahankan hubungan yang sudah terjalin sebelumnya. Komponen inti dari kecerdasan interpersonal yakni kepekaan, mencerna dan merespon secara tepat suasana hati, temperamen, motivasi, dan keinginan orang lain. Kompetensi dari kecerdasan interpersonal tersebut yakni kemampuan bergaul dengan orang lain, memimpin, kepekaan sosial yang tinggi, negosiasi, bekerja sama, serta mempunyai empati yang tinggi. Area otak kecerdasan interpersonal terjadi pada bagian otak lobus frontal, lobus temporal, hemisfer kanan, dan sistem limbik. Contoh belajar dari strategi mengajar interpersonal yakni 1. Kerja kelompok, 2. Kartu soal, 3. Sosiodrama, 4. Memberi dan menerima, 5. Jigsaw, 6. Cerdas cermat berantai, serta yang terakhir yaitu surat untuk sahabat. Yang pertama yaitu kerja kelompok. Kerja kelompok adalah aktivitas kerja yang dilakukan secara bekerja sama dengan meningkatkan unsur interaksi kebersamaan dalam menyelesaikan suatu masalah atau menghasilkan suatu karya. Menurut Eigen dan Kaukat, kerja kelompok bukanlah sebuah model instruksional, melainkan strategi yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan lewat interaksi siswa-siswa saat model lain digunakan. Sekedar menyatukan siswa tidaklah menjamin kegiatan belajar mengajar akan efektif. Jadi, Anda mesti harus secara cermat merencanakan kerja kelompok tersebut. Prosedur penerapan strategi kerja kelompok yakni guru harus merancang rencana kerja kelompok agar siswa tidak kerap salah menafsirkan kerja kelompok. Rancangan yang dibuat guru sebagai berikut, yaitu yang pertama, menugaskan siswa pada kelompok dan mendudukkan anggota kelompok yang satu serta secara bersama-sama. Yang kedua, yaitu menyiapkan bahan dan materi terlebih dahulu. Yang ketiga, memberikan arahan yang jelas bagi setiap siswa dalam kelompok, seperti tetap bekerja sama dalam seperti halnya membahas soal-soal berikut, serta menuntut bahwa siswa menghasilkan sesuatu atau jawaban. Yang kelima, memonitor kelompok-kelompok saat bekerja sama. Rekomendasi penerapan strategi kerja kelompok menurut Eigen dan Kaukat yakni strategi kerja kelompok bisa digunakan untuk mencapai tujuan belajar dari tingkat tinggi hingga tingkat rendah, yakni kelas 4 sampai kelas 6 SD, SMP, dan SMA. Yang kedua, kartu soal. Kartu soal adalah jenis permainan dalam pembelajaran menggunakan media kartu yang disajikan berdasarkan nomor kartu dan dimainkan secara berkelompok oleh beberapa siswa. Strategi pelajaran kartu soal merupakan aktivitas kreatif yang dibuat guru pada pembelajaran. Sintaks strategi kartu soal adalah memasangkan kartu soal dengan kartu jawab sesuai nomor pada kartu yang dimainkan secara berkelompok. Aturan dasar aktivitas strategi kartu soal dalam pembelajaran berupa kartu soal yang dibuat dari materi ajar akan diujikan kepada siswa. Strategi kartu soal juga sebagai pembelajaran active learning karena proses aktivitasnya menuntut keaktifan dan peran siswa menyelesaikan permainan dan menemukan jawaban dari pertanyaan kartu. Pendekatan multiple intelligence dan modalitas belajar yaitu strategi soal menekankan kerjasama kelompok atau interpersonal, kemampuan menemukan pasangan kartu
dan kemampuan jawab merupakan pola kerja multiple intelligence, metafmis, dan spasial visual. Sementara modalitas strategi kartu soal adalah visual dan kinestetik. Yang ketiga, sosiodrama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosiodrama adalah drama yang bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat tentang masalah sosial politik. Sosiodrama dapat dijadikan metode dalam pembelajaran. Strategi sosiodrama adalah metode holistik yang menggabungkan kemampuan mengingat, berekspresi, beraktivitas, serta memakna sebuah peran dan jalan cerita. Strategi sosiodrama dalam pembelajaran digunakan untuk memberikan informasi kepada siswa mengenai masalah-masalah politik atau masalah lainnya terjadi di lingkungan sosial masyarakat. Prosedur penerapan strategi sosiodrama guru dapat melaksanakan sebagai berikut, yakni memilih materi yang akan diterapkan, membuat skenario, tetapkan narasi serta fokus permasalahan, lakukan pementasan kelas, evaluasi fokus permasalahan, serta solusi pada permasalahan tersebut. Sosiodrama memerlukan aktivitas kerjasama tingkat tinggi melalui gerakan, peran, dan ekspresi. Untuk rekomendasi penerapan strategi sosiodrama ini untuk jenjang SMP dan SMA. Multiple Intelligence Approach, strategi sosiodrama menekankan aktivitas kerjasama atau interpersonal, saling beririsan dengan area kecerdasan lainnya. Modalitas belajar strategi sosiodrama adalah kinestetik dan auditory. Yang keempat, yaitu memberi dan menerima. Memberi dan menerima secara harfiah diartikan dengan gambaran ada orang yang bertindak sebagai pemberi dan bertindak sebagai penerima. Strategi memberi dan menerima adalah penguasaan materi pelajaran melalui kartu berpasangan dengan saling tukar informasi, evaluasi dengan tujuan mengetahui pengetahuan atau penguasaan siswa terhadap materi yang diberikan di dalam kartu tersebut. Strategi memberi dan menerima merupakan pembelajaran menuntut siswa untuk memahami materi pembelajaran yang diberikan guru atau melalui teman lainnya. Strategi pembelajaran drama tersebut direkomendasikan untuk siswa kelas 4 sampai kelas 6 SD, SMP, SMA. Yang kelima yaitu jigsaw. Secara etimologi, jigsaw berasal dari bahasa Inggris yang artinya yaitu gergaji ukir. Dalam pembelajaran, jigsaw mengambil pola cara bekerja sebuah gergaji, yaitu siswa melakukan kegiatan belajar dengan cara bekerja sama dengan siswa lain untuk mencapai tujuan bersama. Strategi jigsaw memungkinkan siswa memiliki banyak kesempatan untuk mengemukakan pendapat, mengelola informasi yang didapat, dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Strategi mengajar menggunakan jigsaw dapat dilakukan oleh kelas 4 sampai 6 SD, SMP, serta SMA. Gambaran skema penerapan strategi jigsaw mengisyaratkan pola kerja interpersonal dalam kegiatan proses pembelajaran siswa. Modalitas belajar jigsaw adalah kinestetik dan audio. Yang terakhir yaitu cerdas cermat berantai. Cerdas cermat berantai adalah suatu lomba yang dilakukan antar kelompok dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan penyaji atau guru. Pemilihan strategi belajar cerdas cermat berantai mewakili kecerdasan interpersonal. Gardner dan Armstrong dalam publikasi ilmiah mereka sejak 1983 sampai sekarang menekankan kecerdasan jama atau multiple intelligence merupakan suatu cara untuk mengakses informasi secara mudah dan menyenangkan melalui 8 jalur kecerdasan yang dimiliki masing-masing siswa. Cerdas cermat berantai mirip seperti cerdas cermat biasanya, yang menyajikan pertanyaan-pertanyaan. Cara menjawab pertanyaan dari strategi ini dapat dilakukan dengan bantuan teman pada deretan teman yang sekelompok.
Penggunaan strategi cerdas cermat berantai dapat digunakan sesuai tingkat atau level pendidikan. Direkomendasikan untuk kelas 4 sampai kelas 6 SD, SMP, serta SMA. Modalitas belajar strategi cerdas cermat berantai adalah auditori dan kinestetik. Yang terakhir yaitu surat untuk sahabat. Surat untuk sahabat adalah siswa membuat surat berisi pertanyaan dan surat dijawab oleh sahabat untuk dikomentarinya. Strategi surat untuk sahabat memberikan porsi belajar yang menekankan interaksi saling belajar dari suatu materi yang dipelajari bersama. Penekanan strategi ini memfasilitasi kelompok siswa yang memiliki kemampuan untuk memahami dan membuat perbedaan-perbedaan pada suasana hati, maksud, motivasi, dan perasaan terhadap orang lain yang mencakup terhadap rasa pertemanan dan persahabatan. Direkomendasikan untuk kelas 4 sampai kelas 6 SD, SMP, serta SMA.